Bayangkan, di pinggir lapangan, seorang pria berdiri dengan mata tajam memberi instruksi kepada pasukan muda Garuda. Dialah Sintayong, pria yang membuat jutaan rakyat Indonesia kembali percaya kepada sepak bola Indonesia. Dia datang di saat kita terpuruk dengan posisi ranking FIFA 174 dan seperti kehilangan arah. Tapi Sin membawa sesuatu yang berbeda bagi sepak bola Indonesia. Disiplin, mental baja, dan filosofi sepak bola modern. Dalam 5 tahun, dia mengubah semuanya. Garuda bangkit, stadion kembali penuh, dan mimpi ke Piala Dunia terasa sangat mungkin terjadi. Namun, di puncak kejayaan itu, tiba-tiba semuanya berakhir. Tepat pada tanggal 6 Januari 2025, Sintayong dipecat. Tanpa tanda, tanpa alasan yang jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada pengkhianatan di balik layar? Atau ini hanya bagian dari rencana besar yang tidak kita pahami? Ini bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah misteri terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Akhir Desember tahun 2024, Indonesia kalah tipis 1-2 dari Cina di laga kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan itu memicu kekecewaan. Tetapi publik tetap yakin Cina masih layak diberi kesempatan. Namun, di balik layar, suasana panas mulai terasa. Rumor tentang perselisihan antara Sin dengan pemain diaspora mengemuka. Hingga akhirnya, tepat tanggal 6 Januari 2025, PSSI secara resmi memecat Sintayong. PSSI punya jawabannya. Mereka bilang ada 3 alasan Sintayong harus dipecat, di antaranya: pertama, kepemimpinannya yang dianggap kurang tegas. Kedua, komunikasi yang tak berjalan mulus, terutama dengan pemain diaspora. Dan yang ketiga, strategi Sin yang dinilai terlalu lambat diterapkan di lapangan. Tapi benarkah sesederhana itu? Di balik pernyataan resmi ini, banyak yang mencium aroma kejanggalan. Ada yang bilang ini semua sudah direncanakan jauh sebelum laga terakhir melawan China. Media Korea Selatan bahkan menyebut pemecatan ini sebagai pengkhianatan. Sintayong yang telah membawa Garuda naik peringkat FIFA dari 174 ke 127, sekarang harus pulang tanpa penghormatan sedikit pun. Apakah ini benar soal taktik? Atau ada konflik personal yang tak pernah kita dengar? Ada bisik-bisik tentang Sin yang sering berbeda pendapat dengan beberapa pemain diaspora. Bahkan, kabarnya beberapa anggota EXCO PSSI merasa filosofi Sin tidak berjalan dengan arah baru Garuda. Fakta atau hanya rumor? Suatu hal yang pasti, pemecatan Sintayong meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Reaksi publik terpecah menjadi 2. Di media sosial, tagar STY Stay mendominasi. Banyak yang menyebut Sin sebagai pelatih terbaik timnas dalam 2 dekade terakhir. Namun, ada juga yang mendukung langkah PSSI. Mereka percaya jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia butuh pelatih dengan filosofi yang baru.
Kini, era baru dimulai. Patrick Kluivert, striker legendaris Belanda, kini menjadi nakoda bagi timnas Indonesia. Bersama dengan staf jajarannya, mereka membawa filosofi total football ke Indonesia. Formasi 4-3-3 dihidupkan kembali. Pemain diaspora berdarah Eropa mulai diburu, dengan target ambisius ditetapkan lolos ke playoff Piala Dunia 2026. Kini Sintayong telah pergi, tapi warisannya tak akan bisa dihapus. Disiplin, mental juara, dan semangat Garuda, semua itu masih terasa di setiap laga timnas Indonesia. Kini kita harus bertanya, apakah PSSI mengambil keputusan yang tepat atau justru melepas aset berharga di saat kita paling membutuhkannya? Kini babak baru dimulai bersama Patrick Kluivert dan staf jajarannya. Pertanyaannya, mampukah filosofi total football Belanda membawa kita lebih jauh atau justru ini akan jadi perjudian beresiko tinggi? Kita sudah melepas Sintayong, tapi jalan ke depan untuk menata Pro 4 masih sangat panjang. Dan satu hal yang pasti, mimpi Garuda untuk terbang tinggi tak boleh berhenti di sini.